Dampak dari perekrutan P3K guru, terjadi kekurangan dan kekosongan guru di sekolah yayasan. Hal ini turut berpengaruh buruk pada proses belajar siswa pada sekolah yayasan. BP3OKP melalui Pokja Papua Cerdas bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan koordinasi tingkat lanjut melalui Menteri Sekretaris Negara guna mencari solusi kebijakan terkait mekanisme perekrutan tenaga guru P3K. Sebagai tindak lanjut, BP3OKP melakukan kegiatan uji petik pada salah satu SD YPK di Kabupaten Sorong Selatan. Berikut penjelasan BP3OKP PBD melalui Pokja Papua Cerdas. Ya, dalam rangka melakukan uji petik terhadap persoalan penempatan guru P3K di sekolah negeri yang mengakibatkan terjadinya kekosongan guru di satuan pendidikan atau sekolah swasta. Hal ini sudah dilakukan rapat bersama sampai ke tingkat pusat, dan ada beberapa hal yang telah direkomendasikan untuk diselesaikan di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Ya, bahwa memang penempatan untuk dikembalikan ke sekolah swasta itu dari sisi aturan memang regulasinya belum ada, sehingga pihak kementerian lembaga sedang mempersiapkan, mencoba untuk merembuk, untuk menyiapkan regulasi tersebut. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab daerah adalah pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus segera menyiapkan surat edaran atau semacamnya supaya diikuti oleh kabupaten kota, para bupati, tapi juga kepala-kepala dinas pendidikan, agar mengecek kembali sekolah-sekolah swasta yang selama ini mengalami kekosongan akibat dari adanya penempatan guru P3K di sekolah negeri. Beberapa bulan kemudian, jadi waktu itu sejak April dilakukan pertemuan dengan pihak yayasan, kemudian sampai ke tingkat pusat di bulan Agustus, kami mencoba untuk mendatangi 2 sekolah saja, sekolah yayasan di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di SD YPPK Santo Paulus dan di SD YPK 1 Maranatha Teminabuan. Ya, jadi memang mereka kepala sekolah ini punya usaha sendiri. Misalnya di Santo Paulus itu kepala sekolahnya memperjuangkan 3 guru. Ya, nah guru yang 2 ini sudah kembali ke sekolah swasta atau sekolah SD Santo Paulus, tetapi persoalannya sekarang adalah masalah di mereka punya data diri, sistem, dan hak-hak mereka itu tidak ikut pindah. Nah, hal yang sama juga terjadi di sekolah SD YPK 1 Maranatha. Bahkan di YPK 1 Maranatha itu dia sudah keluar dari sekolah swasta, tapi di sekolah tujuannya itu tidak diterima. Karena dari sisi porsi tugas dan tanggung jawab beban kerja di guru yang dituju di sekolah negeri itu sudah penuh. Nah, ini berkaitan dengan insentif mereka, berkaitan dengan hal-hal lain. Itu akhirnya yang bersangkutan kembali ke sekolah swasta. Tapi posisinya di sekolah swasta ini sudah dikeluarkan dari Dapodi. Nah, salah satu cara adalah untuk mengatasi masalah ini adalah pemerintah provinsi harus mengeluarkan surat edaran yang diikuti oleh kabupaten kota dengan cara menata atau mendata kembali sekolah-sekolah swasta yang memang mengalami kekosongan dan sekolah negeri yang terjadi penumpukan guru untuk dikembalikan dengan SK mutasi. Nah, sebab SK mutasi ini yang bisa diterima oleh sistem di Dapodi untuk juga dipindahkan apa yang menjadi hak-hak dari para guru. Ya, saya tim Pokja Cerdas dari BP3OKP, kami berharap hal ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan juga kabupaten kota agar tidak terjadi persoalan
ya, karena persoalan guru ini kemudian mengalami keterlambatan atau bermasalah dalam proses belajar mengajar. Misalnya di YPK itu ada 6 guru yang keluar, ya, 6 guru yang keluar, total guru yang tinggal sekarang itu hanya 4 kalau saya tidak salah, termasuk kepala sekolah. Nah, mereka ini harus mengcover 8 kelas begitu. Nah, ini kan sama saja dengan satu orang guru pegang 2 kelas, jadi pembelajaran menjadi tidak maksimal dan itu berdampak terhadap kualitas pendidikan di sekolah itu. Ya, saran yang kedua itu kepada pihak yayasan, baik YPK maupun YPPK, tolong untuk mendata secara detail jumlah guru dan kebutuhan guru yang ada di sekolah. Nah, karena ini data ini kemudian akan menjadi sumber yang jelas bagi kami untuk membantu mendorong adanya mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan ini di lapangan. Yang terjadi sekarang adalah sekolah ini berpikir mau menyelesaikan masalah, tapi dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal kan sebenarnya harus ada pihak yayasan yang bertanggung jawab membantu pihak sekolah ini untuk menyelesaikan masalahnya.